Saudara SMK Labing Topeng. Mohon maaf atas rukunya Ibu ya. Karena rencananya jam 8 ini berapa? Jam 8 lewat 30. Baik, untuk kita mengurangi waktu sebagai rencana yang telah disampaikan oleh Ibu hari ini tanggal 8 Februari 2024 hari Kamis. Aslinya ini Ibu ya, tanggal merah. Tapi kemarin maaf infonya sebenarnya juga merah sebenarnya kita nyari waktu karena di bulan ini itu banyak cuti bersama tanggal merah itu jumlahnya cuma 28 hari bulannya. Jadi terus pelaksananya saat ini dilaksanakan pada KPM dari pihak sekolah juga pertimbangannya adalah karena pakai waktu yang sekiranya tidak mengganggu kegiatan KPM. Itu selesai dulu di informasinya. Dan juga mohon maaf atas pelayanannya mungkin yang hanya libur jadi banyak pegawai dan sekolah yang tidak masuk ke dalam libur. Tapi tidak mengurangi yang awal sebagai bentuk pengembangan. Baik, kita mulai saja dan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelayanan kegiatan uji kompetensi jurusan Otomotif Bisnis dan Pemasaran di tahun 2024 di MSP SMK Darul Marifah kita mulai. Bapak, Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan, berkaitan dengan kegiatan uji kompetensi lembaga sertifikasi profesi SMK Darul Marifah untuk di tahun ini kita bersama-sama dengan sekolah rekanan kita, Indonesia Kawasan dan kawan-kawan Pantura, dengan SMK Indo Warna dan juga SMK Labing Topeng. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya kami bersama-sama kita sukseskan kegiatan ini, mudah-mudahan berkelanjutan dalam seluruh berikutnya dan juga menjadi bahan pembelajaran di berikutnya juga ya. Nah, yang menjadi juga alhamdulillah ya, alhamdulillah bahwa kami ini Bapak Ibu dan adik yang depan ini adalah guru kejuruan Bisnis dan Pemasaran. Bapak sendiri adalah Guru Sumarna. Kebetulan di SMK Darul Marifah ini adalah pengajar kejuruan mata pelajaran komunikasi bisnis dan pengelolaan bisnis retail dan produk kreatif. Dan juga nilai waktu bersamaannya adalah pengelolaan bisnis center di Marif dan di sekolah. Nah, untuk Bapak-Bapaknya sendiri ada sekolah Bapak yaitu Bapak sebagai pengenalan boleh kita kenal dulu sebelum lanjut. Terus untuk uji demonstrasinya itu seperti apa nanti diceritakan kalau Pak Sun menjelaskan seperti itu. Nanti ditanya aja sama Pak Sun kegiatannya seperti apa. Baik, kita mulai saja. Mulai dari sebelumnya mungkin karena uji kompetensi berbasis lembaga sertifikasi profesi namanya yang sebenarnya apa yang sampaikan sedikit saja yang sebagai gambaran. Yang pertama, peralihan atau perubahan dari UKK dari basis industri ke KSP ini adalah ini serempak ya, artinya kita juga mengikuti dari arahan dari dinas dan seluruhannya. Jadi ini adalah sebagian dari sebuah kebutuhan. Nah, LSP itu sendiri adalah lembaga sertifikasi profesi di mana kita secara mandiri melaksanakan uji kompetensi di mana yang menurut sendiri dari orang dari pihak yang diberikan lisensi oleh BNSP dan ini yang akan sering disebut sebagai asesor. Nah, pertanyaannya mungkin sekarang apa bedanya dengan yang kemarin dan yang sekarang? Sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah bahwa sekarang itu adalah bahwa
justru setelah Bapak ini mengikuti pelatihan kemarin di Sumedang tahun kemarin, bahwa pengakuannya itu bukan hanya pada kawasan, tapi juga sampai keluar negeri. Nah, untuk SMK sendiri potensinya itu tingkatannya sampai 1, yaitu di mana yang diujinya adalah kompetensi dasar. Yang kedua adalah perguruan tinggi, itu disebut P2, kompetensi menengah. Nah, yang lanjutnya adalah kompetensi profesionalnya adalah P3. Kompetensi yang diujinya itu adalah kompetensi lanjutan. Nah, terus menjadi pertanyaannya adalah PNSP ini adalah untuk mengukur kompetensi lulusan sejauh mana siswa-siswi yang hasil dari pendidikan SMK ini menjadi tolak ukur. Rumusannya bagaimana Bapak Ibu? Di mana yang menjadi acuannya adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang mana sikap, pengetahuan dan keterampilan ini diakui oleh undang-undang sebagai lulusan undang-undang ada dasarnya berbasis undang-undang. Terus berikutnya dari PNSP ini mengeluarkan yang namanya SKKNI, skema kerangka kerja nasional Indonesia. Mana sekarang ini hampir sama lulusan tadi yang keluar dari PNSP tadi, di mana skema yang digunakan juga adalah berlanjutan lanjut ke KKNI. Nah, KKNI juga kerangka kerja nasional Indonesia di sini adalah keterkaitan antara integral dengan antara pendidikan berbasis pelatihan, berbasis pendidikan, disinkronkan dengan dunia industri. Nah, itu yang membedakan antara kemarin dan sekarang. Nah, perbedaannya adalah di SKK ini. Nah, untuk level 2 adalah tingkat SMK. Skema yang diberikan oleh BNSP. Nah, karena nanti kemarin sempat diberikan oleh guru-gurunya bahwa skema ini bukan kami yang buat, justru yang membuat itu adalah BNSP. Dari skema ini kita yang akan dicobakan yang akan menjadi pelaksanaan uji kompetensi per hari ini. Nah, untuk tingkatan kali ini kita menggunakan master tingkatan itu ada sebenarnya tingkatnya ada motivasi, ada kualifikasi, ada master. Nah, kita menggunakan master. Ada juga di jurusan PKB menggunakan motivasi, berbeda-beda itu. Nah, untuk kita menggunakan master. Nah, untuk skema jurusan disiplin dan pemasaran itu ada 3 master. Nah, untuk tapi sebelumnya juga Bapak menjelaskan bahwa pilihannya adalah untuk kompetensinya itu yang pertama umum atau inti keseluruhan ada itu ada 5 dan yang 20 itu adalah pilihan. Nah, untuk pendekatannya antara yang umum sama yang pilihan itu keluarlah bentuk master atau paket. Di mana untuk jurusan disiplin dan pemasaran ini yang pertama masternya ada hasil, pramuniaga, operasional, pemasaran dan jasa. Nah, untuk di tahun ini master yang kita gunakan adalah pramuniaga. Sempat kemarin juga ngobrol dengan ibu-ibu yang dari beberapa aku. Apa ngambil hasil? Mungkin pilihannya adalah bahwa lebih jelas, gitu kan? Lebih jelas apa? Bahwa kebutuhan saat ini yang kami pilih adalah pramuniaga. Nah, untuk pramuniaga sendiri kita takkan lagi melalui pemaparan terbaru bahwa untuk tugas demonstrasinya pada saat pelaksanaan uji kompetensi itu terbagi 3. Yang pertama adalah penanaman barang, yang kedua stok komen, yang ketiganya adalah abseri, abseri. Nah, di abseri, nah ketiganya sebenarnya itu mampu mewakili hasil juga ada. Hasilnya misalnya ada SOM-nya. Nah, untuk hasilnya ada operasional. Jadi misalnya untuk hasilnya bisa juga operasional pemasaran diganti dengan hasil. Nah, untuk penataan barangnya atau SOM-nya mewakili hasil. Dan penataan barangnya tersendiri pramuniaga. Jadi sebenarnya kita ngambil tengah-tengahnya gitu. Kalau SOM-nya kita ngambil hasil, berarti kompetensinya hanya hasil saja. Nah, sedangkan kita kalau ngambil pramuniaga alasannya adalah di sini itu mampu mewakili ketiganya. Nah,
wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Darul Ma'arif dari Prodi Bisnis dan Pemasaran ingin mendemonstrasikan tentang bagaimana caranya memasang produk di rak display. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu yang sangat berharga ini bagi kita semua, karena waktu ini kita gunakan untuk belajar tentang praktek uji kom nanti. Pertama-tama, nama saya Aditya Segalansa. Nama saya Cica Dewi Kurnia. Nah, selanjutnya kita langsung mulai saja. Dalam metode pemajangan barang yang telah kami pelajari sebelumnya, ada 16 macam display. Yang pertama dimulai dari cleaning, yang artinya membersihkan rak pajangan atau membersihkan area kerja. Sebelum kita memajang barang, kita harus memastikan bahwa rak tersebut dalam keadaan bersih, karena ruang kerja lingkup yang bersih itu adalah nilai plus bagi toko kita dan juga bisa membahagiakan konsumen. Yang kedua itu ada planogram. Planogram itu memajang barang sesuai dengan jenisnya. Contohnya kita bisa contohkan dengan mengkategorikan dua jenis barang saja yang karena raknya ada satu, kita akan mempraktekkan dua jenis saja. Yang pertama itu bagian barang output. Bagian output itu harus diletakkan di bawah karena ini barang yang bukan konsumsi, Kemudian untuk barang konsumsinya nanti itu diletakkan di atas, yang dimana minuman dan makanan. Ada di bawah dan yang pun berada di atas. Nah, sebelumnya di kelas 2 kami telah belajar tentang caranya menata barang yang baik. Menata barang yang baik itu dimulai dari yang kanan, di mana yang paling kanan itu adalah barang yang lebih tinggi dari yang sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini bahwa barang yang paling kanan itu adalah barang yang produknya lebih tinggi atau kemasannya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah passing, yang ketiga adalah pipo. Pipo itu adalah metode pemajangan first in first out, yang dimana barang yang pertama kali masuk ke dalam area maka harus pertama kali keluar. Walaupun ada barang masuk lagi, itu tidak boleh dipajang kembali karena barang yang pertama masuk itu belum terjual. Terus yang keempat ada Itu ada FIFO. FIFO itu pemajangan barang berdasarkan masa kadaluarsa yang paling dekat. Jadi nanti kita cek dulu masa kadaluarsa barangnya. Kalau udah mulai mendekati masa kadaluarsa, kita pindahin ke bagian depan. Terus yang kelima ada metode pemajangan barang bandit, yang dimana metode ini digunakan ketika ada barang promo, misalnya tisu. Nah, tisu ini ketika ada promo akan di banding atau disatukan karena bandit ini digunakan untuk barang promo. Yang keenam, itu ada brand blocking. Brand blocking itu pemajangan barang yang
harus dihindari oleh peniaga, soalnya bisa menurunkan penjualan dikarenakan nama brandnya tidak terlihat di bagian depan. Kayak ini kan gak kelihatan di depan, jadi kita harus pindahin ke depan biar kelihatan nama brandnya. Selanjutnya yaitu metode pemajangan floor display, yang artinya metode pemajangan di lantai. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk barang-barang yang besar dengan kapasitas yang besar, misalnya galon ataupun sirup majar yang lusan. Selanjutnya, lalu ada face movie. Face movie itu barang yang biasanya ditaruh di kasir, soalnya lagi viral atau lagi banyak penjualannya yang paling laris. kemudian ada visual merchandise, yang dimana metode pemajangan ini adalah metode untuk promo juga, yang dimana barang yang biasanya diletakkan di rak disatukan dengan barang yang lain itu dipisahkan karena barang tersebut adalah barang promo dan dibantu dengan bantuan hiasan agar konsumen tertarik dengan barang promo tersebut. Lalu ada facing out. Facing out itu pemajangan barang dengan memindahkan barang yang di belakang ke bagian rak yang di depan jika rak yang di depan itu kosong. Jadi kita harus isi yang bagian depan dulu. Terus ada facing up, yang dimana barang itu dipindahkan ke atas apabila rak yang di atas ini kosong dan barang yang di bawah ini masih tersisa banyak atau masih kurang laku penjualannya, maka barang tersebut bisa dipindahkan ke atas gunanya untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada single hook. Single hook ini alat pemajangan berupa gantungan, biasanya buat gantung permen atau sikat gigi dan lain-lain yang produknya itu ada bolongan kayak gini. Jadi itu. Terus ada face display, yang dimana face display ini kebalikan dari brand blocking, yang artinya merek produk itu harus berada di depan agar konsumen bisa memilih produk tersebut dan juga bisa mengetahui produk tersebut itu bagian dari non-food ataupun food. Lalu ada wagon. Wagon itu box besar yang biasanya berisi produk yang lagi diskon atau lagi promo. Biasanya kan kalau lagi di Jogja misalnya, itu kan banyak wagon, terus ada tulisannya diskon 20%. Nah itu tuh fungsinya buat taruh barang-barang yang lagi promo atau lagi diskon. Selanjutnya adalah metode pemajangan open display, yang dimana metode pemajangan ini adalah metode pemajangan terbuka, yang dimana konsumen bebas memilih produk yang akan dibelinya. Lalu yang terakhir ada close display. Close display itu display barang yang ditempatkan dalam suasana tertutup, sehingga pembeli itu harus minta bantuan ke petugas atau pegawai toko buat ngelihat barang yang di display sama close display. Biasanya itu barang-barang yang luxury kayak emas, HP, itu biasanya pakai close display. Itu saja dari kami tentang macam-macam display yang harus dilakukan oleh pramuniaga yang telah kami pelajari sebelumnya. Nah, sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausya Maulana dari kelas 3 BDP 3 SMK Darul Maarif Pondok. Saya akan menjelaskan bagaimana dan juga teknisi dalam melaksanakan Excelink yang akan digunakan sebagai bahan uji form kita nanti. Yang akan saya lakukan yaitu Excelink dengan cara buy one get one. Yang dimana adalah dijualkan dengan pembelian beli satu gratis satu, yang dimana kita hanya membeli satu produk saja, tapi kita akan mendapatkan dua produk sekaligus dengan cuma-cuma dan tidak usah membayar biaya tambahan lagi. Untuk buy one get one biasanya ada di tempat-tempat supermarket ya, seringnya seperti Alfamart, Indomaret, juga dan lainnya. Buy one get one juga berbeda-beda dengan cara menempelkannya. Ada yang sudah di bundling seperti ini dengan cara menuliskan buy one get one free.
langsung dari pihak produsen, ada juga yang langsung ditawarkan dari pihak minimarketnya tersebut dengan cara dilakukan atau dibanding, atau bahkan ada beberapa yang tidak melakukan bundling pada paket buy one get one. Mungkin penjelasan dari saya sudah cukup. Kita akan melakukan upselling. Saya dari PT Series Indonesia Bandung ini menawarkan sebuah produk yang sedang promo, yaitu ada dari Kue Selamat dengan promo buy one get one dengan berat 145 gram dengan perbedaan wafer yang berbeda dengan yang lain. Wafer Selamat ini lebih banyak dan juga lebih berlayer dan juga atau lebih berlapis lagi. Hanya berminat, tentunya tawarkan beberapa produk, ada juga itu ke depan. Ini dari Twister, rasa dari black dan juga coklat. Barangkali kan hanya berminat. Iya Kak, saya berminat. Apakah masih ada banyak yang lain? Saya ingin menawarkan lagi, apabila Kakak ingin membeli lebih banyak produk, Kakak bisa menghubungi nomor saya yang tertera pada struk pembelian nanti. Sudah, saya ambil lebih banyak yang Kakak punya. Boleh? Mau yang mana? Di sini kita menawarkan dua produk dari Wafer Selamat dan juga Choco Twister. Yang ini Wafer Selamat kan? Boleh Wafer Selamat ya? Cukup sekian contoh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menawarkan produk bandit atau paket hemat dengan harga yang lebih ekonomis. Prakarsa Alam Segar Bekasi ingin menawarkan produk dengan harga banding atau jauh lebih hemat dan ekonomis. Produk mie sedap kebetulan lagi ada promo paket hemat dengan harga 15.400 yang isinya 5 pieces. Produk mie sedap kalau kakak beli satuannya harganya 3.500, dan kalau kakak ambil produk harga hemat bisa dapat harga 15.400. Saya menyarankan kakak untuk mengambil produk paket hemat ini karena promonya terbatas dari tanggal 6 sampai dengan 15 Februari. Kakak berminat dengan produk kami? Ya, saya berminat. Apakah itu masih ada stoknya lagi? Maaf Kak, kebetulan tadinya cuma ada 2 dan sekarang sisa 1 karena promonya terbatas. Emang itu berapa rasa ya Kak? Banyak varian dan yang saya bawa sekarang adalah mie goreng rasa ayam bawang. Ya udah, gak apa-apa, saya berminat. Terima kasih Kak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya seperti ini. Selanjutnya ini ya Ben, untuk stok yang di sini kita memasukkan barang yang dari gudang ke mesin kasir sebenarnya. Tapi mesin kasirnya ada di bawah, ada di bawah disiapkan. Kita menggunakan sebuah file, nanti filenya bisa di-share nanti. Untuk stoknya udah ada tugasnya dari siapa itu ya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila.
Saya yang ketiga. Di sini saya dan rekan kerja saya ingin menjelaskan bagaimana laporan stock of name guna mengetahui barang masuk ataupun barang keluar. Yang pertama adalah kode barang. Di sana tertera kode barang tersebut. Kode barang tersebut didapat dari mana? Didapat dari barangnya tersebut. Misalnya di situ ada Pepsodent. Nah, di Pepsodent tersebut pasti ada barcode-nya. Nah, kode barang tersebut didapat dari barcode-nya. Kemudian nama barangnya. Nama barangnya sudah ada tersendiri kalau kita memasukkan kode barang tersebut. Kemudian setelah itu ada satuan. Jika kita menjual produk tersebut satuan, misalnya satuan yang kita jual adalah buah, maka kita ditulis di situ buah. Kemudian ada harga pokok. Harga pokok adalah harga yang kita dapat atau yang kita beli dari produsen. Misalnya harga dari produsen dijual kita adalah 5.000, maka di situ tertulis 5.000. Kemudian harga jual. Harga jual adalah kita yang menjual barang tersebut ke konsumen. Berarti harga pokok dan harga jual otomatis akan berbeda. Ketika harga pokoknya 5.000, maka harga jual tersebut akan ditingkatkan lebih tinggi daripada harga pokok. Di sana tertera contohnya 7.000. Kemudian ada stok awal. Stok awal adalah barang yang kita pesan awal atau pertama dari produsen. Misalnya kita memesan stok awalnya 10. Kemudian kita kalikan dengan harga pokok, maka nilai dari stok awal tersebut adalah 50.000. Kemudian kita setelah stok awal itu kita sudah pesan, otomatis kita pajangkan seperti ini, dan kemudian kita akan mengetahui berapa penjualan yang kita dapat dari pemajangan tersebut. Sebagai contoh di sini kita melakukan penjualan jumlahnya sudah terjual 5. Maka nilai yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah 35.000. 35.000 kita dapat dari jumlah penjualan dikalikan dengan harga jual. Sudah dimengerti? Mohon maaf. Kemudian kita lanjut ada barang masuk. Barang masuk adalah barang yang kita pesan kembali dari produsen atau barang yang kedua kalinya kita pesan dari produsen. Untuk contoh di sini, barang yang kita pesan dari produsen untuk kedua kalinya adalah 20 buah. Kemudian nilai yang ada pada barang masuk adalah 100.000 karena jumlah barang masuk tersebut dikalikan dengan harga pokok kembali. Kemudian kita lanjut di persediaan akhir atau nilai pada buku. Di sini tertera 25. Dapat dari mana 25? Kita balik lagi ke barang masuk, stok awal, dan penjualan. Barang masuk dan stok awal kita tambahkan, jadi 20 ditambah 10 jadi 30. Dan kita kurangi dengan penjualan, dikurangi 5. 30 dikurangi 5 hasilnya 25. Kemudian 25 ini kita kalikan dengan harga pokok. Setelah dikalikan muncul nilainya 125.000. Kemudian yang terakhir ada persediaan di gudang atau nilai titik. Di sini tertera jumlahnya di gudangnya ada 25. Maka 25 ini dikalikan lagi dengan 5.000, maka hasilnya 125.000. Maka untuk selisih dan yang lainnya itu tidak ada karena persediaan di gudang dan persediaan akhir adalah sama.
Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kedepannya saya dan rekan saya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, nah itu gambarannya. Nah untuk mungkin yang Bapak ingin tambahkan di selling ya, tadi Bapak lupa bahwa nanti di akhirnya itu diakhiri dengan transaksinya adalah dengan pengisian nota ya, atau struk. Mungkin tadi agak kelewat sedikit, mohon maaf karena kejar tayang aja ya. Nah itu rangkaiannya dari penata barang, stok online dan selling. Mohon maaf kepada yang lainnya. Nah itu yang ditampilkan dari rekan kita dari siswa-siswa negara Bapak Ibu. Inilah dari kami. Jadi kenapa mengambil penjelasannya dari siswa lagi? Biasanya kalau yang menyampaikan siswa lagi itu langsung kena gitu. Ketimbang kami yang menjelaskan ya gitu. Jadi biar kelihatan visualnya itu lebih mudah diingat daripada yang disampaikan melalui mikrofon ini gitu. Nah, sedikit sebelum beralih, Bapak minta perwakilan dari Pulau dan saya ini kira-kira ada pertanyaan nggak untuk durasi yang nanti untuk besok dan mulai pendataan barang, stok online, dan sharing. Mungkin dari Pulau dulu boleh? Dari siswanya ya, atau dari gurunya nggak mau? Kok dua-duanya nggak boleh? Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bunda Jalan Keuangan mau menanyakan tentang stok online. Itu stok online anak itu harus presentasi kayak tadi atau langsung pakai Pak? Ya itu. Dari siswanya. Ayo ada yang mau tanya, biar paham, biar jelas, biar nanti pas prakteknya itu gampang, nggak ada untuk berhenti. Atau dari SMK yang lain juga boleh. Ada yang lain? Yakin dari mana? Ada ya? Ada. Kalau dari SMK dari mana? Yang walaupun dia hari tanya-tanya takutnya nggak paham gitu. Aman. Dari ibunya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Yafin mau menanyakan tentang tadi penataan produk. Apakah yang tadi poin-poinnya harus dihafal terus diterangkan sama langsung praktek? Mungkin aja itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ibu, untuk yang pertama dari oleh Pak Mbak soalnya. Untuk soalnya itu adalah nggak usah presentasi kayak tadi lagi, nggak usah. Tinggal nanti asesor itu ada untuk ngasih produk berapa jumlahnya nanti diisi di sini di kode barangnya berapa, nama barangnya berapa, dan harganya nanti ditentukan oleh asesor di sini. Dan untuk jumlah stoknya nanti juga ngikutin berapa asesor ngasih barang ke anak tersebut. Ini seperti itu. Jadi itu saja, paling
pertimbangan utama untuk mengisi stoknya. Ada lagi? Ya, Transportasi apa ya? iya, ya. Untuk sampelnya ya. Jadi tidak ada penjelasan seperti ini berapa gitu nggak usah. Jadi tinggal ngisi untuk diisi kasir aja. Kalau isi kasir kan nggak di ini. Jadi dimasukkan datanya berapa jumlah barangnya dan keluar hasilnya penjualannya berapa langsung kita pindah selesai. Kalau seperti itu. Ya, ini Excel. Kalau misalnya nanti ke mesin kasir sama juga seperti ini, jumlah yang ditentukannya itu jumlah dari akhirnya aja seperti barang yang ada di dalam. Untuk penanganan barang ya. Cukup Ibu. Nah, untuk penanganan barang tadi yang ditanyakan di samping paparan ya Ibu ya. Nah, sama simulasi waktu yang direncanakan itu tugas demonstrasi itu rencananya 5 menit Ibu. Jadi dari teori yang disampaikan anak tadi barusan 16 poin. Nah, tadi sudah semuanya 16 poin ditampilkan jadi sesuai waktunya. Nanti juga sama posisinya si gondola ini atau wagon tadi posisinya kosong. Jadi sama produk yang kita berikan itu berapa dan yang bisa ditampilkan oleh anak juga berapa dari teorinya. Misalnya ada 5 cukup sesuai waktu. Kalau punya harus ya. Jadi berapa yang anak bisa tampilkan. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah antara praktek penataannya dengan teorinya harus juga disampaikan. Itu untuk memperjelas visual dengan yang dipahami anak. Jadi ini adalah depo, ini adalah pipo, ini adalah visual merchandise, ini adalah open display. Jadi ada pembedaannya. Itu ya. Nah, ya mungkin ya rangkaian untuk tugas demonstrasi dicukupkan sekian dari kami. Mudah-mudahan yang kami paparkan bisa dipahami dengan baik. Dan pertimbangan dari kami juga bahwa ini bisa diikuti oleh yang lainnya. Dan juga waktunya juga untuk sekarang masih ada waktu dan kesempatan sama dengan siswa kami juga. Kami terus mengondisikan dari jumlah siswa kami. Mudah-mudahan tampil nanti besok pada saat uji kompetensi baik. Nah, dan juga untuk teorinya sendiri akan kasih ya. Tinggal dicari promosinya yang kemarin. Nah, untuk nanti ada sempat satu jurusan kalau sudah cukup bisa ada juga bisa dulu. Tapi kita kalau lanjut mungkin bisa dulu ya. Kita mau diberi dulu atau mau lanjut dulu karena ini untuk pembahasan atau untuk mengenai persyaratan untuk mengikuti ujian LSP ini datanya seperti ini harus karena nanti harus mengisi data lengkapan persyaratan seperti itu. Kita kritik break dulu atau kita mau lanjut? Itu aja ya. Itu aja tuh ya. Tetap kasih waktu berapa? 10 menit.